Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap lancar dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Timnas Indonesia telah membuktikan akan kemajuannya di bawah kepelatihan Sintayong, yang mana secara perlahan telah membuktikan yang mana selama ini timnas kita Indonesia selalu menjadi bahan ejekan dengan tim-tim tetangga seperti timnas Malaysia, Vietnam, dan timnas Thailand. Sekarang Indonesia telah membuktikan kualitasnya, yang mana dengan perkasa mengalahkan Vietnam secara 3 kali berturut-turut. Yang pertama yaitu di Piala Asia Qatar, Indonesia menang dengan 1 gol, walaupun itu masih dikatakan katanya yang mana yang pembenci STY atau tidak menginginkan kemajuan timnas mengatakan itu masih faktor keberuntungan karena menang 1 gol dengan penalti. Dan di pertandingan kedua Indonesia menang di saat kualifikasi Piala Dunia yang kemarin dilaksanakan di GBK. Indonesia pun menang dengan 1 gol. Itu pun masih ada juga yang mengatakan itu adalah faktor keberuntungan. Tetapi timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong membuktikan dengan mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri dengan kedudukan 3-0, yang mana hampir 20 tahun Indonesia tidak pernah menang di kandang Vietnam, yaitu kandang yang sangat begitu angker bagi timnas Indonesia. Tetapi sekarang timnas Vietnam sudah tidak berkutik lagi dengan timnas Indonesia dengan kekalahan 0-3 dari timnas Indonesia. Dan begitu banyak negara-negara tetangga sekarang yang begitu mengkhawatirkan, khawatir dengan kemajuan timnas Indonesia sekarang ini, yaitu seperti Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia, yang melihat perkembangan timnas Indonesia. Bahkan sekarang timnas Indonesia bisa melampaui ranking daripada timnas Filipina dan bahkan sudah melewati timnas Malaysia, yang mana dulu Indonesia pernah mencapai sampai 150 lebih ranking dunia. Sekarang Indonesia sudah di ranking 135 dunia, sudah melampaui dari timnas Malaysia. Dan kita patut bersyukur juga dengan kemajuan timnas kita. Semoga kita selalu berdoa semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan selangkah lagi, dengan 1 kali kemenangan lagi, timnas kita akan lolos ke putaran ketiga. Dengan lolos ke putaran ketiga berarti secara otomatis timnas kita juga lolos ke Piala Asia tanpa melalui jalur kualifikasi lagi. Di video kali ini kita akan melihat reaksi warga Malaysia yang begitu salut dengan perkembangan timnas kita Indonesia. Mari kita lihat videonya. Di negara jiran apa yang berlaku, Faiz? Ya, ini satu banyak DM yang masuk. Awak dapat banyak DM? Banyak. Bang, tolong bahas. Bahas. Bang, tolong bahas Vietnam Indo, bang. Ada yang panggil aku bungkish. Bung benar. Mas pun benar juga. Mas pun benar. Jadi untuk adik-adikku, sahabat-sahabat bola Indonesia, kita akan bercakap perlawanan yang sangat sengit. Kita tahu betapa Vietnam dan Indonesia dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, dalam AFF lah, dalam SEA Games lah, semua ni agak berseteru. Kita juga agak berseteru dengan Vietnam, terutamanya ketika adanya Park Hang-seo kat sana. Jadi 1-0 di GBK tu adalah 1-0 yang aku rasa perlawanan tu agak seimbang. Sebab aku tengok perlawanan tu secara menyeluruh, perlawanan sangat seimbang. Tetapi Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back Zes. Ada pemain Ragnar, nama second itu susah sikit untuk disebut. Daripada Fortuna Sittard. Ya, ada yang main Eredivisie. Top flight tu. Top flight. Aiva Jenner dekat FC Utrecht. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka. J1. J-League 1. Ini pemain yang
heritage yang tahap dia tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada. Kan? Jadi ada satu keyakinan baru. Ini juga menyaksikan ketiadaan beberapa pemain regular. Jadi ini bukan squad yang 100%. Squad yang dipenuhi dengan bintang-bintang utama Indonesia, tak. Aku rasa ada lagi bintang-bintang yang ditinggalkan daripada sama ada faktor kecederaan ataupun faktor-faktor lain. Tetapi yang paling menarik tumpuan aku adalah perlawanan di Midin. Yang menyaksikan kemenangan mutlak Indonesia 3-0. Jadi perlawanan tu dimulakan dengan gol daripada J. Izzaz. Gol pertama dia untuk timnas daripada corner, dan seterusnya disusuli oleh satu gerakan individu yang sangat menarik daripada Ragnar. Sangat menarik gerakan individu daripada kiri, menjadikan kedudukan 2-0. Masa tu aku tengok Philip Truzier muka dah merah dah. Philip Truzier. Dan di hujung-hujung perlawanan, Kish, ada the icing on the cake. Daripada Ramadan Sananta di bulan Ramadan. Minit 90 Ramadan 8. Sananta ni star boy betul lah, Faiz. Aku betul-betul minat Ramadan 3-0. Sananta. Kita pernah ke menang 3-0 di Vietnam? Tak pernah. Tak pernah. Bukan mudah apa yang Indonesia lakukan. Dan yang lebih menarik, mereka lakukan kesemua perkara ni tanpa ada kompromi terhadap corak permainan. Tak kisahlah siapa naturalisasi ataupun pemain-pemain heritage yang mereka bawa masuk, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. My God, Indonesia corak permainan mereka dah, it's insane. Dan tiba-tiba sekarang dia pemain lawan Vietnam, the same style of play. No compromises on your identity. Secara kesimpulan dia, Kish, 2 perlawanan WCQ di bulan Mac, 6 poin untuk Indonesia. Kita ucapkan tahniah lah untuk mereka. Dan kita nak juga review negara-negara ASEAN lain, tapi masa sangat mencemburui kita. Cuma kita boleh update lah. Philippines kalah 2 kali dengan Iraq. 1-0 dengan 5-0. Thailand melakukan kejutan di Seoul. Seri 1 sama, tetapi di Bangkok mereka kenalah 3-0. Begitu juga dengan sahabat kita Singapura. Jiran kita Singapura. Seri 1 sama. Seri 2 sama. 2 sama. Hampir menang. Sepatutnya menang di National Stadium Singapura, tetapi ke China mereka kalah 4-1. Jadi itu sedikit sebanyak update daripada bola sepak ASEAN kita. Aku just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Aku cukup suka. World Cup expanded now. Indonesia bahaya juga ni kalau mungkin ke World Cup ni. Di video selanjutnya kita akan melihat kekecewaan para warga Malaysia atas kekalahan tim mereka dengan Oman, dengan kekalahan 2 kali di kandang Oman dan di kandang mereka di Malaysia, yang mana membuat mereka turun ke posisi 3 di bawah Kyrgyzstan dan Oman. Dan itu membuat peluang mereka menjadi semakin kecil untuk lolos ke putaran ketiga. Mari kita lihat videonya. Malaysia sekali lagi kalah 2-0 dengan Oman. Kali ni dekat tempat sendiri. Video yang semalam aku ada cakap, kalau Malaysia kalah tak apa, kita boleh salahkan Padang. Tapi masalahnya, kualiti pemain-pemain Malaysia sama je macam kualiti Padang dekat Stadium Bukit Jalil tu. Cakap pasal Padang ni memang teruk. Masih lagi nampak 3 QR code tu. Walaupun pada jauh nampak macam okey, tapi bila dekat second half tu nampak kantoi lah, rumput terkeluar apa semua, sampai ada player kita yang injured. Okey, Azam Azmi injured lagi dan aku tak tahulah, nampak macam teruk. Okey, cakap pasal taktikal dan juga gameplay, aku tak tahulah, kita dah dekat tahun 2024 ni, Malaysia masih lagi nak main long ball, tak apa-apa, long ball yang tak sampai. Lepas tu Malaysia main crossing dan insya-Allah. Kau tahu tak, pemain Malaysia ni bila diorang cross, diorang tak fikir pun siapa yang ada dekat dalam kotak tu, aku nak hantar macam mana, far post ke, near post ke. Tak, diorang tak fikir, diorang tak tengok pun. Diorang hantar je lah, cross je lah.
Sebab tu aku panggil dia cross and insya-Allah. Kan? Dalam otak dia tu, dalam otak pemain-pemain Malaysia ni, aku cross aku dah cukup lah untuk aku dapat kredit lah bila cross ni. Jadi semalam memang banyak hantaran-hantaran daripada pemain-pemain Malaysia tapi tak sampai. Kalau dekat dalam kotak penalti tu Erling Haaland, tak apalah. Dia boleh ambil lah korang punya crossing yang tak apa-apa tu kan. Tapi masalahnya dalam kotak tu Morales ni bola jarak dengan dia 1 meter pun dia dah tak boleh ambil dah. Jadi accuracy crossing tu memang kena pinpoint tapi tak ada yang sampai. Cakap pasal pemain pula, boleh kata yang mereka tidak memberikan 100%. Aku hanya memberikan kredit kepada Shihan Azmi sahaja. Kalau Shihan tak ada, mungkin bukan kalah 2-0, mungkin kalah 5-0. Okay, pemain-pemain lain, terutamanya Dion School. Bila terlepas bola, bukan nak kejar balik, tapi buat muka. Body language memang aku tak suka lah. Bila dia buat mistake tu, nampak macam dia terpaling star lah tu kan. Sepatutnya defender bila dah buat mistake, kejarlah balik. Bukan kau buat muka kan. Pemain-pemain lain macam Faisal Halim, bila tak skor, tersengih je. Senyum lah, ingat kelakar agaknya kan. So, dari segi persembahan pemain memang aku tidak berpuas hati. Dari segi coaching pun aku tak berpuas hati dengan tactical. Tapi dari segi substitute second half tu, aku okay, aku terima. And inilah kedudukan Malaysia dalam grup D sekarang. Kita masih dekat nombor 3. Tapi kita dah jarak 3 mata dengan Kyrgyzstan dengan Oman. Kita kalau nak layak, kena wajib menang dengan Kyrgyzstan. Korang rasa macam mana? By the way, siapa yang berminat dengan baju Shanks yang aku pakai ni, korang boleh pergi dekat akaun yang aku tag ni. Kalau korang suka konten-konten bola macam ni, jangan lupa follow Webro. Itulah video kekecewaan warga Malaysia yang mana timnya kalah secara berturut-turut 2 kali dengan Oman, sehingga membuat posisi mereka di klasmen di urutan ketiga, yang membuat langkah mereka menjadi semakin berat untuk lolos ke putaran ketiga dan harus menang 2 kali dengan sisa 2 pertandingan lagi. Dan mereka begitu kecewa dengan kekalahan timnas mereka di kandang Oman, bahkan kalah di kandang mereka sendiri. Di video selanjutnya atau video yang terakhir, kita akan melihat reaksi dari orang luar negeri yang mana telah memprediksi 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, yaitu salah satunya adalah timnas kita Indonesia. Mari kita lihat videonya. Number, man. Good Lord. What, 1-0, I think, in Vietnam, 3-0 in Indonesia, Yeah. 3-1, something like that. Indonesia looking really good, and I'm actually really happy because they were one of the surprises at the Asian Cup, considering how, quote unquote, low their FIFA ranking is. But we're about to see that number continually rise for the next 12 months because this team is very exciting. They have some incredible players in their youth and in their prime. They were the youngest team in the AFC Asian Cup, and they're in form, bro. Qualifying to the next round. I have 12 out of 18 teams. Australia, already through, in my opinion. Yeah. UAE, Bahrain looks pretty convincing. They did well too. Yeah. Saudi Arabia is in as the top team in their group. They are, yeah. Iraq, Indonesia, Iran, Uzbekistan, South Korea, Japan, and Qatar. Itulah prediksi dari orang luar negeri, yang mana dia memprediksi kalau timnas kita adalah salah satu tim yang dari 18 yang lolos ke putaran ketiga. Memang secara di atas kertas kita hanya membutuhkan 1 kali kemenangan lagi untuk memastikan lolos ke putaran ketiga. Di bulan Juni kita akan bertemu menghadapi timnas Irak, dan di pertemuan kedua kita akan menghadapi timnas dari Filipina. Memang secara dengan susunan pemain yang ada sekarang ini, kita harus optimis dan merasa yakin timnas kita bisa mengalahkan timnas Irak, apalagi main di kandang kita sendiri. Dan walaupun seandainya timnas kita kalah ataupun seri, tapi kita di pertandingan kedua menghadapi timnas Filipina, saya pribadi yakin timnas kita akan menang, dan saya pun masih optimis kalau timnas kita akan bisa mengalahkan timnas Irak. Dan semoga saja PSSI, Ketua PSSI Pak Erick Thohir secepatnya juga untuk menaturalisasi penjaga gawang, yaitu Martin Paes.
Dan semoga dengan bisa bergabungnya Martin Paes di bulan Juni nanti akan makin memperkuat timnas kita Indonesia untuk menghadapi timnas Irak. Dan buat Bang Towel, ini si Towel ini yang selalu saja berkomentar negatif terhadap timnas kita. Seolah-olah dia merasa dia hebat, yang mengatakan timnas kita kalaupun menang hanya semua dikatakannya hanyalah faktor keberuntungan. Ya, buat Bang Towel, masyarakat rakyat Indonesia sangat membenci dia yang selalu saja berkomentar miring terhadap timnas Indonesia. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.